kendali ekonomi di negara ini ternyata mendukung satu paslon, inilah kemudian yang kita sebut dengan oligarki. Sejak awal saya yang paling takut ketika Prabowo terpilih menjadi presiden misalnya, di belakangnya ada seorang adik kandung Prabowo bernama Hasyim Joyo Hadikusumo. Kami semua sudah khawatir dengan situasi itu. Bahkan ada joke dari salah seorang teman mengatakan kalau Prabowo jadi presiden, maka presiden keduanya sebenarnya adalah Hasyim. Mengapa kita kemudian perlu khawatir dengan situasi ini? Coba bayangkan, India dengan penduduk hampir 1,5 miliar, tapi kekayaan negara itu hanya berada di tangan 5 gelintir manusia saja. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika seperti India misalnya, kekayaan negara itu dipegang hanya oleh 5 orang terkaya di India. Yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang sangat besar. Di India hari ini yang terjadi adalah orang yang kaya akan sangat kaya, tapi orang yang miskin akan sangat miskin. Kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin ini sangat jauh jaraknya. Sehingga apa? Meskipun India dikatakan sebagai negara maju, dia tidak akan pernah lepas dari middle income trap. Ini adalah cita-cita negara seperti Indonesia dan India yang ingin melepaskan diri dari middle income trap, yaitu kelompok menengah dengan penghasilan tetap yang tidak pernah beranjak, tidak pernah ke atas atau tidak pernah turun. Maka kemudian negara seperti ini terjebak dalam kontraksi ekonomi yang hanya segitu-segitu saja. Tidak akan maju semaju-majunya, tidak akan mundur semundur-mundurnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang oligarki, maka sepertiga pemegang kendali ekonomi ini hanya berpihak kepada satu kekuasaan saja, maka yang terjadi adalah korbannya kelompok menengah ke bawah seperti kita semua. Ini yang kemudian harus kita bahas. Kita tidak perlu bangga dengan pernyataan Boy Thohir bahwa sepertiga pemegang kendali ekonomi hanya mendukung satu paslon. Ini justru menjadi petaka bagi kita semua nantinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebangsa setanah air, mari kita lawan kelompok-kelompok oligarki seperti ini, kelompok-kelompok pemegang kekuasaan yang kemudian bisa mengendalikan ekonomi dan berlindung di balik salah satu paslon. Bayangkan kalau ternyata paslon ini menjadi pemimpin, maka kita semua tidak akan kebagian remahan-remahan penghasilan mereka. Mereka semua hari ini hanya menguasai berbagai kelompok-kelompok ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang tidak akan pernah berdaya dan hanya berada di kalangan kelompok menengah atau bawah. Oleh karena itu, mari kita saksikan reaksi pasar kemudian. Boy Thohir mengatakan jarum sampurna berada di belakang Prabowo Gibran, dan kemudian reaksi pasar memandangnya sebagai sentimen negatif sehingga saham mereka anjlok hingga 2%. Nah, ini adalah satu kekhawatiran besar dari pelaku-pelaku pasar hari ini, dan bahkan kekhawatiran besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba bayangkan ketika kekuasaan negara ini menjadi satu dengan kekuasaan ekonomi, maka trajektori, arah dan tujuan bangsa ini hanya ditentukan oleh segelintir orang. Dan itu bukan cita-cita demokrasi, bukan lagi cita-cita reformasi yang ingin memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita semua betul-betul menjadi orang-orang yang hanya siap dengan berbagai kezaliman. Hari ini kita semua hanya siap dengan berbagai intimidasi politik maupun ekonomi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan rasionalitas berpikir bahwa kita memilih seorang presiden dan wakil presiden dalam sehari pada 14 Februari nanti, itu sebenarnya akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jangan pernah menganggap sepele persoalan ini. Boleh saja kita dikasih bansos, boleh saja kita diberikan iming-iming atau diberikan uang yang berupa hanya 100-200 ribu, tapi kemudian bangsa ini berada
di pinggir jurang yang tidak mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang hanya bisa menghamba kepada para kepentingan ekonomi dan oligarki. Hari ini kita betul-betul wajib untuk gelisah. Hari ini dengan perlakuan para pemegang tampuk kekuasaan ini yang semakin menjadi-jadi, menyalahgunakan kekuasaan, ini akan membuat kita semua rakyat Indonesia ini selalu berada di dalam kangkangan para penguasa dan juga kalangan oligarki. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Islan mengenai Prabowo Subianto atau oligarki. Tentunya apa penyampaian yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat bermanfaat dan sangat menarik agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin di tahun 2024 sampai 2029. Saudara kita mengatakan jangan pilih presiden yang oligarki yang hanya kepentingan kepribadiannya sendiri. Dan saudara kita juga mengatakan bahwasannya ketika semisalnya Prabowo menang, bisa jadi adiknya yang akan naik. Itu asumsi dari saudara kita Islan. Tentunya apa yang disampaikan oleh Islan ini sangat menarik dan membuka pikiran kita agar kita tidak salah memilih pemimpin nantinya. Teman-teman, banyak dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Berbagai hal cara Prabowo ingin memenangkan dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Bahkan Pak Jokowi pun turun ke lapangan hanya ambisi Prabowo Subianto dan Gibran. Coba bayangkan, Pak Jokowi sebagai raja negara Indonesia ini yang turun ke lapangan hanya mementingkan kepribadian Prabowo dalam untuk menang di dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Teman-teman, apa penyampaian yang disampaikan oleh saudara kita ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita agar kita lebih memahami dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Berbagai tokoh atau kabinet Pak Jokowi terpaksa untuk mendukung Prabowo Subianto karena mungkin saja mereka tertekan, mungkin saja, bisa saja tidak. Tetapi kalau kita lihat saat-saat ini memang memanasnya permainan catur Pak Jokowi semakin terbuka, semakin ketidaknetralan. Nah, kita bisa lihat teman-teman, apalagi Pak Jokowi mengatakan bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye dan memihak. Padahal pernyataan tersebut berdekatan kepada Prabowo Subianto. Seakan-akan Pak Jokowi mengendorse atau mempromosikan Prabowo Subianto. Kita lihat teman-teman, permainan saat ini sangat memanas dan sangat-sangat manipulatif untuk kita semua. Makanya kita warga Indonesia, pilihlah pemimpin yang merakyat, bukan oligarki. Menurut saya teman, untuk saat ini kita harus memahami dan kita gali latar belakangnya. Apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya? Pilihlah pemimpin yang merakyat, yang hanya mementingkan rakyatnya, bukan mementingkan kepribadiannya. Coba bayangkan teman, 3 kali Prabowo Subianto kalah dalam kontestasi pemilu presiden. Itu saja masyarakat sudah memahami apa yang terjadi yang dilakukan Prabowo Subianto yang selama ini. Nah, teman-teman, kita melihat di sini ada berita yang telah disampaikan oleh saudara kita Islan tadi. Boy Thohir 1/3 menyumbang ekonomi Republik Indonesia siap memenangkan Prabowo Gibran. Nah, di sini saja pemegang ekonomi sudah turun tangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Apakah itu netral? Nah, Thohir mewakili relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat, menyebut mereka yang mungkin merupakan seperti penyumbangan perekonomian siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran sekali putaran. Apakah yakin dalam satu putaran? Saya tidak yakin untuk dalam satu putaran. Karena akhir-akhir ini Pak Jokowi juga panik dan bahkan ingin bertemu kepada Megawati.
ada isu-isu tersebut di berita. Bisa kalian lihat di berita atau di YouTube, bisa kalian lihat teman-teman. Tidak mungkin, bisa saja satu putaran, bisa saja dua putaran, tetapi tidak mungkin hanya satu putaran memenangkan Prabowo Subianto. Apalagi kita lihat pas debat kemarin, yang di mana debat Gibran semakin kacau dan semakin terlihatlah elektabilitas dari Prabowo Gibran yang semakin menurun. Bahkan masyarakat, bahkan anak muda yang sudah memihak kepada Prabowo bahkan berpaling karena melihat tingkah Gibran yang senonoh, yang sombong, yang tidak punya sikap yang baik. Nah, kembali lagi kita mengenai Boy Thohir. Di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam, relawan ETAS yang sejumlahnya sekitar 100 lebih orang menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo Gibran di pemilihan presiden di tahun 2024. Walaupun kami jumlah sedikit, tetapi yang di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka mulai dari di Jarum Group, Sempurna Group, ada grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, kata Boy Thohir saat memberikan sambutan dan pertemuan itu. Jadi izinkan Pak, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa buat semangat kami, kata Boy. Boy Thohir merupakan kakek dari Erick Thohir yang saat ini aktif menjadi sebagai Menteri BUMN. Di lokasi pertemuan, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Nah, teman-teman, seperti yang dikatakan saudara kita tadi, Islam, agar kita lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin tentunya. Pilihlah pemimpin yang emang hati yang baik seperti Pak Jokowi yang selama ini yang kita tahu. Tetapi akhir-akhir ini memang banyak kritikan terhadap Pak Jokowi yang ketidaknetralan Pak Jokowi saat ini. Ya, memang secara undang-undang memang presiden bisa melakukan kampanye, bahkan bisa memihak. Tetapi apakah Pak Jokowi akan menggunakan fasilitas negara? Bahwasannya ketika presiden berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan transportasi negara. Apakah presiden mau cuti? Tentunya tidak bisa, karena dia adalah kepala negara yang akan turun ke rakyat sebelum masa jabatannya selesai. Ini kehormatan yang besar. Baru saja paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini, kata Prabowo Subianto saat sambutan yang gelang tawa para relawan tersebut. Seperti yang dikatakan Islam tersebut, ketika Prabowo Subianto bisa saja nanti adiknya bisa dalam menggantikan Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah yang dijalankan oleh Prabowo Subianto. Bisa saja atau tidak. Tetapi menurut saya inilah yang terjadi saat ini. Bahkan inilah yang kita tahu, hal-hal yang terjadi yang harus menjadi, ya mungkin teman-teman lebih tahulah apa yang terjadi, dinamika politik yang terjadi, berbagai politik dinasti, berbagai politik oligarki, ada politik hanya mementingkan pribadinya sendiri, ada politik pengkhianat, disitulah semuanya. Jadi teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045, melaporkan. Jika ada kata salah, mohon maaf dan lahir batin.